Teman-teman, dukung channel Akbar PN136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Expected enum result. Jadi iterator 3 ini ada stepnya juga sesuai dengan deskripsi di situ. Complete the divide function. Jadi kita definisikan dulu fungsi-fungsinya, yaitu ini tepatnya, dan dia ada result juga di situ. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pengkondisian di Rust menggunakan expression if. Diharapkan A dibagi B di sini. Kalau misalkan if B, kalau B itu nilainya sama dengan 0, maka returnnya berupa error. Errornya itu sendiri kalau kita lihat di sini adalah division error. Kita gunakan enum itu division error karena dia resultnya berupa division error. Jadi kita langsung saja menggunakan division error divided by 0. Oke. Kemudian else if. Nah, sekarang kita cek lagi. Not divisible artinya kalau A dibagi B itu ada sisanya. Jadi A modulus B tidak sama dengan tidak sama dengan 0, maka keluarannya errornya berupa division error, kemudian not divisible. Nah, not divisible itu sendiri ada struct sendiri ya guys. Jadi struct not divisible error itu ada dividend dan divisor. Jadi kita harus definisikan itu di sini. Not divisible error, kemudian di sini kita manfaatkan aja fiturnya buat auto complete ya. Nah, untuk ini kita menggunakan A saja. Kemudian ini divisornya berupa B. Selebihnya yaitu else di sini, maka hasilnya seharusnya oke karena dia mintanya result dan generiknya integer 32, berarti ya A dibagi B. Ini kita sudah mengerjakan bagian step satunya. Jadi kita cek dulu kira-kira ada keterangan apa lagi di bagian errornya. Wow, ternyata sudah beres ini sepertinya. Jadi kita coba cek dulu ya. Ya, ini sebenarnya sudah selesai karena tes yang lainnya di sini di comment. Untuk itu kita coba selesaikan ini juga sebagai latihan juga ini. Nah, sekarang udah ada errornya karena kalau kita cek ini belum lengkap. Contohnya seperti ini, numbers berupa vektor dengan generiknya integer 32. Nah, dia di sini masing-masing number ini 27, 29 dan seterusnya diubah menjadi into iter, metodenya into iter dan map, dan masing-masing nilai ini menggunakan atau memanggil fungsi divide n bagi 27. Nah, tugas kita adalah let X di sini fill in here. Dia mengharapkan adalah expression oke. Perlu diketahui divide saja itu returnnya berupa result. Jadi tinggal kita gunakan di sini division result, kemudian kita collect saja hasil pembagian ini, kita collect dan kita definisikan type-nya karena dia ada expression oke di situ, merupakan bagian dari enum result. Jadi kita menggunakan type-nya berupa result. Resultnya berupa integer 32. Kemudian untuk bagian errornya kita menggunakan division error. Seperti ini. Coba kita lihat dulu keluarannya. Oke ya guys, seperti itu. Kita hanya memanfaatkan method collect sebenarnya di sini. Namun kita definisikan return type dari method collect itu apa. Dalam hal ini karena dia mintanya oke, jadi kita bisa menggunakan expression result merupakan merupakan enum di Rust. Dengan kalau dia oke, vektornya memiliki generik berupa integer 32. Kalau dia error, dia menggunakan division error. Nah, selanjutnya di sini kekeliruannya seharusnya di bagian sini ya. Tapi bedanya adalah di sini
oke-nya itu masing-masing elemen di situ ya guys. X itu sama dengan division result, kemudian kita collect dianya, kemudian kita definisikan juga return type dari method collect itu sendiri berupa menggunakan turbofish tentunya di sini. Di sini type-nya tentu vektor karena ini ada kurung siku buka dan tutup, berarti dia vektor, itu indikasinya. Kemudian kalau dia masing-masing elemennya berupa result di situ, berarti di sini type dari genericnya berupa result untuk vektor integer 32 kalau oke-nya. Kalau error kembali lagi kita menggunakan division error di situ. Oke. Lumayan juga, tapi kita lihat dulu. Oke, kolek. Ini sepertinya saya ada yang kelewat. Vector result. Oke. Ini saya typo. Seharusnya dia resultnya di sini. Oke ya. Ternyata ya harus hati-hati dan teliti. Dan sekarang sudah oke. Kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Ini panjang sekali ya guys. Kita cek lagi kira-kira bagian yang error untuk iterator 4 TRS. Sekarang ini ada petunjuknya. Kita membuat fungsi faktorial di sini. Jadi ini saya hapus saja. Kalau kita menggunakan cara cepatnya, bisa kita lakukan dengan ini ya, cara satunya kita bisa menggunakan bawaan dari RAS itu sendiri menggunakan produk. Di sini kita menggunakan expression dulu ya. Kita akan definisikan dari satu kalau kita menggunakan 1 sampai num saja di sini, maka ini exclude ya bagian terakhirnya. Kalau misal numnya 10 berarti di sini cuma sampai 9 angkanya. Tapi kalau kita mau ini 10 dan 10-nya juga ikut masuk, jadi dia include atau inklusif, di sini kita menggunakan sama dengan. Oke. Num, kemudian kita menggunakan produk seperti ini saja. Ini cara cepatnya ya untuk studi kasus sekarang. Kita coba lihat lagi. Nah, seperti ini guys, sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kita mau menggunakan cara yang kedua, agak panjang gitu ya, untuk kasus ya untuk faktorial, kita bisa menggunakan sama 1 sampai dengan kita inklusif saja, masukin numnya, kemudian menggunakan fold di situ, self. Nah, self-nya itu sendiri adalah ini sendiri ya guys, range tadi ya, 1 sampai dengan num. Kemudian dia butuh function di situ atau closure ya, kita buat dalam sini. Di sini sebut saja kumulatif gitu ya. Kemudian di sini sepertinya ada yang kelewat. Kita sebut dulu ini initnya. Ya, initnya 1. Kemudian untuk yang argumen kedua berupa closure, di sini ada function. Nah, ini kumulatif, kemudian ini numnya itu sendiri. Nah, di dalam ini kita tinggal menerapkan kumulatif dikali dengan n. Oke ya guys, seperti itu kira-kira. Di sini ada contohnya ya guys, bagian dokumentasi. Kalau kita hover saja bagaimana cara penjelasan dari method fold itu sendiri. Tapi kita tidak berlama-lama di sini. Oke, ini cara kedua. Kira-kira kita sukses tidak di bagian ini? Nah, ternyata juga sukses. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun masih bingung, silahkan memberikan pertanyaan ataupun masukan juga di kolom komentar di bawah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar PN 136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.